In life, it's not where you go, it's who you go with. For thousands of Indonesians, Cloudica has been there in their journey towards progress, helping them to overcome obstacles and limitations that ever existed. As a partner, we know exactly what makes Indonesia, Indonesia. And our professional and experienced team of local experts will always use this knowledge to give a helping hand, supporting the growth of the nation's businesses, both big and small. As your partner in this journey towards success, our commitment is clear: to create the best integrated ecosystem of data and communication, to provide you with the #1 cloud service in the country, to become your Indonesian cloud partner. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu nih di acara breakout session siang ini ya. Ini breakout session siang ini yang ada di room ini ya. Judulnya Cloudification. Try to spotting change for cloud migration and where to focus gitu ya. Jadi topiknya tentang cloud nih. Nanti kita akan bicara banyak terkait dengan macam-macam kondisi cloud seperti apa ke depan, terus benefit-benefit, kemudian mungkin nanti ada juga sharing-sharing tentang solusi-solusinya juga gitu ya. Nah, pada kesempatan ini menarik teman-teman, ada dua orang dari, mungkin gini, ada 4 ya tepatnya narasumber kita pada siang kali ini. Ada yang pertama, ada perwakilan dari pemerintah, kemudian ada dari praktisi bisnis, kemudian ada juga dari bisnis partner ya. Mudah-mudahan dari mereka berempat kita bisa mendapatkan insight atau wawasan ya yang terbuka tentang bagaimana itu cloud, baik dari sisi benefit, penggunaan, mungkin solusi-solusinya juga ya. Jadi yang pertama, saya perkenalkan dulu nih, ada Bapak Setiaji, STMSI, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Selamat siang, Pak Setiaji. Iya, suaranya Pak Setiaji belum kedengeran ya? Hah? Suaranya Pak Setiaji masih di mute atau udah? Ya, mohon maaf tadi tidak bisa unmute tadi. Oh, nah baru kedengeran sekarang. Ya, Selamat siang Pak Setiaji. Ya. Ya, wah dari Bandung nih memang Sampurasun ya. Sampurasun jawabnya apa Pak Setiaji? Sampai. Oh ya, oke. Yang berikutnya yang kedua, tadi Bapak Setiaji mewakili pemerintah lah ya, government. Kemudian ada Pak Rizal Purwanto, beliau adalah manajer IT, Planning Relation, Governance and Security PT Pertamina Hulu Indonesia ya. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang Pak Ginanjar. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Mudah-mudahan suaranya cukup terdengar ya, jelas. Udah jelas, loud and clear Pak. Jadi kalau Pertamina Hulu Indonesia ini itu ya, subholding ya Pak ya?
Kami sekarang kalau self loading kan Pertamina Hulu Indonesia, Pak. Jadi Oh kami iya. di bawahnya Pertamina Hulu Indonesia. Oh, oke. Halo. Baik, Good baik. afternoon. Hi. Wah, I haven't introduced you ya, but you have already talked first. Anyway, no problem. Oke, teman-teman, we have Pak Syafikur Rahman also here. Hi Pak Syafiq, how are you doing? I'm fine, thank you. How about you? Okay, good. Thank you. Welcome to the session. Thank you. And the next, Pak Ahmad Ubaidillah, beliau adalah Senior Technical Consultant dari NetApp. Selamat siang, Pak Ubay. Selamat siang, Pak Ginanjar. Oh ya. Selamat siang, Bapak-Bapak sekalian. Okay. Oh ya, I haven't introduced Pak Syafiq actually. Pak Syafiq is the pre-sales engineer dari Inspur ya. Inspur dia provide server ya untuk cloud. Jadi untuk para peserta hadir online siang hari ini, nanti kalau ada pertanyaan atau concern atau apapun itu ditulis di kolom chat ya. Nanti saya lihat, nanti kita ngobrol dengan para narasumber pada siang kali ini ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita mulai diskusi aja satu-satu. Jadi saya akan mulai dengan Pak Setiaji dulu ya. Jadi kita sama-sama tahu kalau saat ini proses transformasi digital itu udah semakin masif ya, terutama dengan adanya pandemi ini. Jadi kalau dulu bicaranya transformasi digital, oke, orang ramai-ramai ke sana, tapi dengan adanya pandemi ini semakin cepat gitu ya. Jadi kita mau paham juga nih, bagaimana sih proses transformasi digital tentunya yang akan didukung oleh cloud system ya. Karena transformasi digital ini tidak akan bisa terlepas dari cloud nih, karena cloud adalah merupakan satu infrastruktur yang penting dalam penyelenggaraan digital gitu. Nah, khususnya di Indonesia ini juga tidak kalah sama yang di luar ya. Ini semakin masif ke depan, solusi-solusi juga aplikasi-aplikasi udah banyak sekali. Sekarang bukan hanya menyentuh kehidupan dari individu juga ya dengan kehadiran e-commerce dan lain-lain. Tapi juga untuk kepentingan bisnis juga sama. Semuanya sekarang juga kehadiran cloud sangat penting karena untuk menunjang macam-macam solusi untuk proses bisnis juga ya. Work from home lah, kemudian ada macam-macam kebutuhan lainnya. Nah, saya pertanyaan pertama sekarang sama Pak Setiaji dulu. Pak Setiajinya mana Pak Setiaji? Ya. Pak Setiaji, mau tanya nih, kira-kira tren ke depan ya, cloud itu di Indonesia khususnya mungkin ya, itu kira-kira seperti apa nih ke depannya? Jadi karena proses digitalisasi itu jalan, nah kalau melihat kondisi ini seperti apa nih Pak Setiaji? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dari sisi government. Ya, selamat siang semuanya, Ginanjar. Mungkin saya nanti coba sampaikan ya, ada statistik gitu ya. Kita coba lihat landscape-nya bukan hanya di pemerintahan tetapi di Indonesia gitu ya, terkait dengan perkembangan cloud. Ya, di mana menurut riset ya dari BCG, Boston Consulting Group, perkembangan cloud di Indonesia itu ternyata bertumbuh rata-rata itu 25% ya setiap tahunnya sejak tahun 2018. Kemudian kalau kita hitung dari market size-nya itu hampir $1 billion ya nanti di tahun 2023. Nah, kemudian selain itu juga berdampak terhadap GDP ya Indonesia dan kemudian membuka lapangan pekerjaan kurang lebih 345.000. Nah, dengan adanya pandemi COVID ya ternyata peningkatannya jadi lebih tinggi lagi gitu ya, karena sekarang semuanya beranjak ke penggunaan teknologi. Dan kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi itu ya, yang meningkat itu hanya ada dua, satu dari sisi IT, terus kemudian satu lagi dari agriculture. Sementara yang lainnya drop.
Nah, tentunya dengan melihat IT landscape dari cloud tersebut ya, kenapa ini terjadi? Karena pertama memang pusat data ya, khususnya di pemerintahan, terus kemudian juga di beberapa tempat itu sulit mengakomodasi gitu ya peningkatan kebutuhan, khususnya computing powers dan juga storage yang pertumbuhannya sangat eksponensial gitu ya. Bahkan banyak beberapa startup dan lain sebagainya meningkat sangat drastis gitu ya dari sisi dari sisi users, kemudian dari sisi transaksi, sehingga tentunya membutuhkan layanan cloud karena sulit untuk kita mengakomodir kebutuhan secara lebih cepat ini. Yang artinya memang cloud ini sudah menjadi istilahnya kebutuhan 9 bahan pokok ya terhadap IT infrastruktur yang ada di Indonesia tadi. Ya kurang lebih seperti itu. Iya. Memang artinya ke depan memang trennya larinya ke arah cloud semua ya, pasti aja ya. Jadi, betul. Kalau tadi saya tangkap tuh, karena ini perubahannya cepat. Jadi kalau cloud itu kita bisa instantly kita extend, instantly kita tambah expand gitu kan. Kalau kita manage server sendiri, ya harus beli dulu, ntar kapan datangnya berapa bulan lagi, segala macam. Kalau di cloud, instan, dia bisa, kita butuh sekarang tambahan berapa, kita langsung masukkan gitu kan ya. Jadi itu salah satu keunggulan memang cloud, sehingga cloud ini akan adaptasi untuk support digitalisasi ke depan makin makin masif juga. Kurang lebih itu ya. Betul. Kira-kira kalau menurut Mas Setiaji ini bagaimana nih misalnya kalau dilihat dari pemerintah kan Pemda banyak sekali, kemudian kalau dari enterprise juga banyak, kira-kira apa ya mungkin trik buat mereka atau tips ataupun mungkin suggest buat pelaku-pelaku bisnis, pelaku pelayanan publik itu untuk terhadap adopsi cloud ini Pak Setiaji? Ya, pertama dari sisi cloud ini ya, tentunya akan lebih mengoptimalisasikan dari sisi performance organisasi. Kita tidak perlu lagi invest infrastruktur terus kemudian orang untuk memikirin infrastruktur, sehingga kita bisa fokus ke konten ataupun public services kita. Dan kemudian secara tools dan lain sebagainya itu di cloud itu sangat lengkap ya. Banyak sekali kita tinggal pilih seperti cloud native, container, Kubernetes dan lain sebagainya. Dan bahkan dengan sekarang berkembangnya AI gitu ya, di cloud juga sudah ada. Jadi sehingga kita tinggal memanfaatkan. Tidak perlu lagi mikir-mikir untuk melakukan testing, setting dan lain sebagainya yang tentunya membutuhkan waktu dan kemudian dari sisi resource. Nah, kemudian di satu sisi lagi kalau dikaitkan dengan peraturan ya, peraturan di Indonesia sebenarnya sudah ada peraturan untuk menggunakan pusat data gitu ya, di daerah maupun juga di nasional, dan kemudian ada peraturan lain yang menyebutkan bahwa perlu adanya cloud gitu ya, atau semacam policy cloud first. Kurang lebih di tahun ini ya, Kominfo sudah mengeluarkan mengenai SE gitu ya, bahwa kita bisa menggunakan cloud gitu ya, bahkan diharapkan untuk bisa menggunakan cloud khususnya untuk instansi pemerintah ya, yang dulu mungkin menjadi istilahnya tabu ya bagi kita untuk menggunakan cloud tadi, karena memang secara auditor gitu melihatnya nggak ada barangnya gitu ya. Kalau infrastruktur kan secara fisik tuh ada, sementara cloud ini di mana gitu, padahal sebenarnya juga ada secara physically tapi memang mungkin tidak di tempat. Nah ini yang mindset seperti tadi, kalau 3 tahun 2 tahun yang lalu sih masih menjadi menjadi isu, tapi sekarang sudah sudah terbuka lah dari sisi auditor maupun juga dari sisi mindset pemerintah. Ya, oke, menarik nih. Jadi memang kadang-kadang tuh ya kalau kita bicara digital, yang namanya regulasi itu datangnya belakangan, artinya terlambat. Jadi teknologi dulu jalan, implementasi, nah baru setelah itu baru wah ini perlu diregulasi apa enggak dan lain-lain gitu ya, sehingga legacy aturan atau policy itu juga jadi agak menghambat kemudian gitu ya, setelah jalan masuk wah terus agak terhambat. Tapi alhamdulillah ya kalau saya dengar barusan dari Pak Setiaji bahwa semua ini udah mulai terakomodasi, artinya
intrusi digital ini bisa dilaksanakan secara masif kalau sekarang ya, bagi pelayanan publik juga gitu ya, ataupun pelaku bisnis saya pikir. Dan kelebihannya dengan mengadopsi ini kan, tadi sampaikan Pak Setiaji juga menarik, semua bisa fokus sama core ininya ya, core tugasnya gitu. Jadi ya sudahlah, yang part-part penunjang ini make it simple gitu ya, Pak Setiaji ya. Jadi yang lainnya kita bisa lebih fokus sehingga pelayanan ke masyarakat ataupun buat enterprise untuk melakukan proses bisnis itu menjadi lebih fokus gitu ya. Kurang lebih itu ya. Saya tangkap itunya ya, Pak Setiaji. Betul sekali. Menarik. Saya coba jam dulu ke ke pembicara kedua nih. Pembicara kedua sama Bapak Rizal Purwanto. Nah, Pak Rizal ini pelaku bisnis ya. Kalau Pak Setiaji lebih ke pelayanan publik karena beliau di government. Nah, kalau ini pelaku bisnis nih, yang result oriented business oriented nih ya. Jadi mau dapat gambaran juga nih Pak Rizal, bagaimana keberadaan cloud ini bisa mensupport gitu ya. Khususnya mungkin buat Pertamina, tapi umumnya buat seluruh industri gitu ya. Mungkin bisa dikasih gambaran atau cerita sedikit Mas Rizal. Baik, terima kasih Pak Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang telah hadir. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat juga nih untuk Claudeka Lintas Arta Pak Ginanjar. Semoga sukses ya dan menjadi partner cloud provider yang pilihan di Indonesia. Jadi kalau cerita soal pemanfaatan cloud di industri, saya rasa basically sama dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Setiaji tadi ya, bahwa memang manfaatnya sekarang tuh menjadi jauh lebih besar dibanding dari effortnya sendiri gitu ya. Kemudian dari sisi kami sedikit cerita mengenai bagaimana kami journey ke sana ya, di mana kan tantangan IT kan jelas ya dari dulu ya, sama lah. Industri apapun ya, tidak terkecuali industri migas saat ini, seperti operation excellence, bagaimana operasi bisa jalan excellence, tapi budgetnya tetap efektif gitu, tetap efisien. Nah, padahal kalau dilihat kan dulu budget IT itu kan paling besar berbicara terkait dengan infrastruktur ya, data center dan sebagainya, infrastruktur IT yang besar sekali gitu. Kalau kita ngomong operation excellence dan budget yang efisien kan salah satu isunya bagaimana kita memindahkan CAPEX menjadi OPEX ya. Nah itu mungkin yang salah satu apa yang kemudian kami lakukan, kami coba pindah ke OPEX, kemudian setelah pindah ke OPEX kok kayaknya masih ada hal lain yang bisa kita lakukan lagi ya. Teknologi cloud sudah bisa menjawab itu semua gitu ya. Kita dulunya punya berbagai macam layanan sekarang, dan cloud kita cukup berkolaborasi dengan salah satu cloud provider. Kebetulan kalau kami masif Pak Ginanjar ya, kalau barangkali kalau teman-teman di tempat lain mindahin ke cloud itu sebagian-sebagian saja gitu. Kalau di tempat kami kebetulan kami masif Pak. Jadi boleh dibilang seluruh infrastruktur IT kami pindahkan ke cloud Pak. Jadi saat ini kami sudah tidak punya lagi nih data center, nggak punya lagi IT infrastruktur, sudah tidak ada sama sekali, boleh dibilang kita semua sudah pindah ke satu tempat gitu, sehingga tadi seperti Pak Setiaji sampaikan, kita bisa lebih fokus, jadinya bisnis bisa lebih fokus terhadap isu-isu strategik, terhadap isu-isu operasional gitu. Organisasi di saat ini, saat kondisi pandemi seperti ini, kita harus bisa lebih agile, lebih adaptif ya, dengan kita sudah fokus sudah memindahkan IT infrastruktur. Big chunk dari IT kan IT infrastruktur ya, sudah kita pindahkan ke cloud, ya kita sudah bisa lebih fokus ke yang lain gitu ya. Kalau dulu kalau kita masih manage sendiri ya banyak hal lah ya, kalau ngomong CAPEX kan berarti di akhir kontrak berarti kita mikirin aset, seperti kita ketahui bersama kalau di industri migas ini aset ini urusannya panjang karena kan menjadi aset milik negara gitu. Jadi dengan kita sudah pindah ke cloud ya kita nggak ngurusin lagi di isu-isu yang sifatnya operasional ya, tapi benar-benar kita bisa fokus kepada strategi. Mungkin seperti itu sih Pak, sedikit pemanfaatan di kami Pak. Ya. Makasih banyak Mas Rizal. Wah, berarti memang sudah ekstrim ya. Udah pindah semuanya ke cloud. Jadi
aplikasi-aplikasi ataupun mungkin proses-proses yang baik untuk supporting aplikasi maupun untuk yang core aplikasinya sendiri udah masuk semua ya Pak ya. Jadi Sudah. ya seperti tadi juga di awal kita lihat benefit dari ini dari cloud ini. Dengan masukan ke cloud itu juga tentunya pasti ada saving. Kalau dulu harus investasi di orang ya, harus punya tim, harus kasih training, kemudian belum lagi segala macam fasilitas lainnya gitu ya. Jadi mungkin sekarang jadi lebih bisa fokus untuk di core bisnisnya ya. Saya pikir ini juga salah satu yang dulu banget tuh nggak pernah terpikirkan gitu ya untuk bisa lakukan optimalisasi atau efisiensi di sisi IT seperti ini gitu. Tapi ya poinnya mungkin kurang lebih mirip ya. Jadi di pelaku industri juga sekarang orang berbondong-bondong nih. Saya pikir sih kalau dilihat dari trennya memang ke depan masih banyak, terutama Indonesia. Indonesia ini agak sedikit lagging ya dibandingkan sama negara-negara besar atau maju lainnya yang sudah lebih dulu ke arah cloud. Tapi kita lihat ini sekarang agak sedikit masif, terutama pandemi nih menjadi CEO dari perubahan ke arah digital gitu. Masuk ke sana kurang lebih itu ya Mas Rizal. Oke, makasih banyak Mas Rizal. Saya so I'm going to go to the third one. Jadi teman-teman saya agak pakai bahasa Inggris sedikit ini untuk yang untuk pembicara ketiga, sebab beliau nggak bisa pakai bahasa nih, bahasa Indonesia. So I need to talk in English ya with Pak Syafiq. Actually, Pak Syafiq is from Inspur. His office actually in Beijing, but now because of the work from home, he stay in his country. This is the beauty of the pandemic situation actually, so he can be always together with the family in town ya. Anyway, Syafiq, so interesting ya for Inspur especially, but also for the other business partner of the cloud provider solution ya. So here we'd like to understand actually how Inspur can also help the accelerating the digitalization ya, especially in Indonesia, but because Inspur is a global supplier, actually a global solution or business partner, it's not only limited in Indonesia, but we came to know actually how Inspur to support in this digital transformation. And maybe you can introduce first what Inspur is. Maybe some people of here that inside the breakout session is not aware at this moment what the Inspur is. Yeah. So please introduce that one, and also then you can explain also how Inspur can accelerate also the digitalization process in the world or in Indonesia. Please, Pak Syafiq. Okay, thank you so much. First, I would like to thanks for having me. Assalamualaikum. And it's a great pleasure for me to be in here and introduce Inspur and our product. Okay. Thank you so much. So first, I would like to give a short introduction of Inspur. So you know that Inspur is basically founded in 1945. And so far we are selling and supporting our product to more than 110 countries and regions. According to IDC and Gartner, we are securing the position number 3rd since 2017. And so far we are like catching the same position. To support our customer, we have 6 manufacturing base and 8 R&D center around the world. And we have almost more than 33,000 employees, and among half of them is engineers. So now I'm going to touch about your second question for how Inspur can accelerate the digitalization. You know that we are living in pandemic almost 20 months. And when the pandemic broke out is early of 2020,
its digital acceleration is taking form and it's under, and I think it will go like more than a decade. And that's most of the employees is working from home. Students are taking class from home, and the researchers are they're exploiting more and more the artificial intelligence to seeking the virus and how to find out the vaccination. So according to the statistics, we have seen that more than like some countries, the usage of internet has increased more than the 70%, and it will be continued. Even if we consider, like from some studies, we can consider that we can see that even the pandemic may be over within very short time. However, it will not stop this digital trend. This is a great transformation, and it will be continue even after the pandemic, and maybe the more job, more business, and more even the social interaction will be forming on internet base. And actually, it is a great, I'm not finished this up. Let's move to the previous page. Thank you. Okay, so in this way, Inspire never stopped their journey. They never stopped their endeavor to how to cope up the challenges, because it's a great challenge from this world. And after 28 months, thousands of engineering hardworking, that Inspire has recently launched its sixth generation, M6 product portfolio. And in this product portfolio, we provide something like a newly different, which is we call the breakthrough innovations. And in this breakthrough innovations, we introduce our more storage capacity. We provide our storage capacity. We maximize I/O capacity, and also we can provide the massive computing capacity. So, and apart from that, you can see that Inspire recently launched lots of server, but in maybe few are in here, because they have some plan that will directly go from M5 to M7, which is coming in early of next year. So some server will go directly from the M5 to M7. And if we can talk about the breakthrough innovation to support our next generation data center or cloud computing solution or in this pandemic. So first, I would like to introduce for artificial intelligence, which is become every part of our life. And for artificial intelligence, that different form of application. For example, natural language processing, then inference training, artificial intelligence based training. So all this application, they have the different requirements that for different competing requirements. And it is quite difficult for the vendors how can solve all these requirements by single machine. So to keep in mind in this need, Inspire recently launched it 5468 M4 M6 version, which is incorporated 8 AI training accelerated card. It also incorporates 20 inference card, which can provide a much more computing capacity and which is able to meet all the demands from every kind of artificial intelligence-based application. So from here, you can see that this server is able to provide 5 petaflops for AI training and 10 POPs for inference. If we talk about the storage capacity, there's information is generating every day, tons of information are getting, but information is just not information. Now it's the value, this is the business. So it's now, if we don't talk only for the storage capacity, we need the more IOPS capacity. So to keep in mind, Inspire launched is 5180, just one use server, which is capable to incorporate 31 EDOT on SSD, NVMe SSD, which is capable to provide 256 TB storage. And not only that, for NVMe, it can provide the accelerated storage sharing capacity. And that currently the large cloud service provider, due to the heat dissipation problem, as the large cloud service provider trying to put their I/O card from back to front. What will happen? Benefit for that, if you can put that, it can keep in the cooling environment, which is reduces the optical module capacity and expect the optical module living capacity. So to tackle this kind of problem, this Inspire recently introduced a new server, which is 5260 M6. This server facilitated to our cloud service provider and general customer based on demand if they want to put
their IO in back, that's fine. If they want to put in front, that also fine. So based on the different kind of application scenario, customer demand, they can put in that way. So as a result, you can find that the failure down is increased by more than two times, and the life expectation is increased by more than threefold. Okay, so please. Okay. Very interesting, yeah. I mean, yeah, as you explained, there are so many solutions. Actually, all those is capable to handle any kind of the application or use case or whatever it is that's running on top of this of the Inspur system, right? Exactly. Yeah. Yeah. Okay. So I mean, we can explore again later on, because this is too short to explain very detail in the technical part. Anyway, but so however, when we are talking about the infrastructure or the system, this is also related into the at the end, yeah, we always thinking about the TCO, yeah. Which one that is beneficial for us to reduce the cost, or maybe can increase the performance so that they can gather, let's say, the more traffic or transaction or user or whatever it is. But yeah, TCO again. So in this case, how the Inspur maybe can have an initiative or to achieve the good TCO, yeah, at the end. Shafiq, please. Okay, thank you so much for your question. So you know that since we are providing first of the very smart hardware, just like first I would like to say, and not only this, like we're take like different kind of initiative. For example, we recently introduced Honeycomb like air cooler, which is can reduce the total the airflow cost, like electric bill, first of all. And second, it also we also provide the ISPM, which is Inspire Intelligent Server Management software. So it can support like more than almost 100,000 servers at a time. So it's not only in Inspire server, it can support any kind of vendor. And by that, we can monitor the total resource monitoring. And if there is something, the problem, so we can know it's earlier and we can take initiative to solve the problem immediately. And in this, we can reduce the cost. This is one point. Second, our M6, it can able to provide like more than currently it can work 2 degrees more Celsius. So what does it mean? When we need to like for reducing the air cooling, you know, that generate a lot of heats for the recent generation of the processor or other component. So it can work like 2 degrees more Celsius, and we can minimize the cost of 8% of the total cost. And if we talk about for our redundancy, so just I'd like to mention here, recently we introduced the redundant BMC and BIOS. So you know that currently the 5G, the recent deployment of 5G and IoT. So mostly we have to like deploy our servers at the edge, and in that case, what the problem is facing, it's sometimes it's not possible for the maintenance people to go there. And it's in that case, if something happened with the server, so with the redundant BMC or BIOS, we can kick in the online. So we need to go the people over there, and in this way, it can also like reduce the TCO because you don't need to send the people over there. Yeah. And if okay, yeah, I think. Yeah. Thanks, Shafiq. I think very interesting. Yeah. At the end, yeah, of course, we need to reduce our TCO, and then as you explained, many part that we can improve the performance and also lowering the cost. Yeah, of this exactly. One. Anyway, exactly. Thank you, Shafiq. I'd like to move to the last panelis ya, or the narasumber. Jadi yang berikutnya yang terakhir ini narasumber kita hari ini yaitu Mas Ubay. Mas Ubay, beliau dari NetApp, sama beliau bisnis partner juga, solution partner ya, yang memberikan solusi-solusi juga buat cloud system, terutama untuk di storage mungkin ya, di NetApp.
Selamat siang, Mas Ubay. Selamat siang, Pak Ginanjar. Gimana kabarnya? Sehat, Pak? Mas Ubay, Baik, suara saya cukup clear ya, Pak? clear. Oke, siap, Pak. Clear. Jadi NetApp sih udah banyak nih dipakai di mana-mana gitu ya. Menarik juga. Jadi di Indonesia nih udah nggak asing lah kalau dunia IT bicara NetApp gitu ya. Udah orang-orang udah tahu. Nah, kalau kita bicara tren penggunaan cloud ke depan nih, kalau menurut risetnya lah, kurang lebih dari teman-teman di NetApp ini seperti apa ini? Khususnya mungkin buat di Indonesia nih, Mas Ubay. Silakan, Mas Ubay. Thank you, Pak Ginanjar. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita berbicara tren penggunaan cloud ya, mungkin kaitannya dengan digital transformation yang saat ini menjadi top priority dari CEO around the world, bahkan termasuk CEO-CEO Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pandemik yang terjadi hampir selama 1,5 tahun ini ternyata juga menjadi trigger untuk tren ke arah digital transformation. Jadi digital transformation sendiri sudah merubah cara bisnis corporate atau company ya, baik yang enterprise maupun terutama company-company yang running di startup company. Jadi proses bisnis sudah berubah. Terus kemudian company berlomba-lomba untuk menyediakan layanan yang as fast as soon possible ya, as soon as possible atau as fast as possible. Jadi bagaimana solusi atau layanan yang kita tawarkan itu bisa secepat mungkin go to market sehingga bisa segera untuk menggapai customer-nya, menyediakan solusi yang terbaik bagi customer-nya sehingga customer getting better experience untuk mendapatkan layanan dari kita. Dan kalau misalkan kita bicara tren pertumbuhan teknologi IT, termasuk pengembangan aplikasi gitu ya, itu bertahap mulai dari traditional way, terus kemudian virtualized environment, sampai yang saat ini yang jadi tren itu adalah cloud. Kalau misalkan kita berbicara gitu ya, berbicara masalah pengembangan aplikasi untuk menyediakan layanan bagi customer, dengan traditional way kita butuh perangkat terisolate dalam satu data center. Pengembangan aplikasi menggunakan metode monolitik dan metodologi software development-nya menggunakan waterfall. Itu kalau misalkan kita lihat dulu ya, pengembangan aplikasi itu butuh waktu yang sangat lama, bahkan sampai beberapa bulan. Terus kemudian teknologi berkembang di era virtualized gitu ya. Terus kemudian kita bisa create yang namanya private cloud, pengembangan aplikasi sudah berupa agile development yang lebih cepat dibandingkan dengan metode yang monolitik dan tradisional. Nah, saat ini pengembangan aplikasi itu jauh lebih cepat gitu ya. Ini metode-metode yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan startup untuk rilis layanan-layanan baru. Nah, saat ini kita sudah mengenal pengembangan metode dengan arsitektur yang microservices. Terus kemudian platformnya sudah menggunakan container-based platform gitu ya. Terus kemudian untuk yang infrastrukturnya sendiri sudah moving dari yang tradisional private cloud, sekarang sudah hybrid multi-cloud. Mengkombinasikan solusi yang private dan public cloud dengan platform yang hybrid multi-cloud. Terus kemudian data center sudah terdistribut di beberapa lokasi. Sehingga yang sebelumnya itu data centric sudah moving menjadi data fabric gitu ya. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa digital transformation itu membutuhkan transform dari sisi IT. Yang tadi digital transformation komponennya adalah ada proses, people, dan teknologi. Bagaimana teknologi ini bisa membantu perusahaan Bapak Ibu sehingga kita bisa melakukan transform. Dan ini adalah yang tadi sempat disinggung oleh Pak Ginanjar ya. Bagaimana NetApp bisa membantu perusahaan yang ingin melakukan transformasi digital. Jadi NetApp dikenal sebagai number one data storage operating system. Saat ini kita the one and only storage principal yang memiliki layanan di 3 hyperscaler player. Dan teknologi yang sama juga sudah kita implementasikan di Cloudeka, Cloud Infrastructure. Jadi berbanggalah Bapak Ibu yang sudah menggunakan Cloudeka sebagai cloud provider karena secara teknologi sama dengan teknologi yang dipakai oleh beberapa hyperscaler player. Nah, NetApp adalah teknologi storage yang unified arsitektur. Jadi kita bisa running multi-platform, kita bisa running multi-application, dan kita support multiple workload. Jadi dengan satu platform storage kita bisa propose atau bisa deliver untuk berbagai kebutuhan. Secara arsitektur kita juga support multi protokol, baik block level, file level, maupun object storage kita udah support. Oke, terus kemudian teknologi efisiensinya sangat bagus di ONTAP, sehingga kita bisa untuk minimize penggunaan resources dan juga untuk minimize dari sisi baik OPEX maupun CAPEX. Terus kemudian hal yang paling penting adalah dari sisi availability.
Jadi jangan sampai storage kita itu down. Kenapa? Kalau misalkan storage kita down, maka layanan akan ikut down, gitu ya. Jadi kita pastiin bahwa storage kita secara proses itu non-destructive, baik untuk kebutuhan upgrade, technical refresh, part replacement itu tidak akan ada isu downtime di situ, gitu ya. Terus kemudian termasuk teknologi data protection di situ, mau backup, replikasi, snapshot, active data center itu semua sudah built-in di situ. Hal yang paling penting adalah storage kita memiliki solusi untuk yang guaranteed performance. Itu yang hal yang penting. Kenapa? Karena kita mastiin bahwa layanan kita itu akan selalu mendapatkan alokasi performance sesuai dengan yang dibutuhkan oleh aplikasi. Oke, dan yang penting, yang terakhir adalah dari sisi security. Nah, security itu juga penting. Artinya apa? Kita punya infrastruktur yang bagus, tapi harus diikuti dengan teknologi security yang bagus. Jangan sampai kita punya data yang merupakan bagian penting bagi perusahaan itu bisa diambil oleh orang yang untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu, atau bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu gambarannya, Pak. Oke. Nah, makasih banyak. Sorry, barusan saya ke mute. Makasih banyak, Mas Ubay. Jadi apa namanya? Udah kita lihat itu ya, barusan gimana NetApp ini mensupport untuk transformasi digital ya ke depan dengan segala macam including security dan lain-lainnya. Jadi sistemnya saya pikir handal ya, karena udah proven, dipakai udah di mana-mana ya, termasuk solusi ini juga diadop oleh Cloudeka juga gitu ya. Nah, kemudian nanti mungkin ya sebetulnya Cloudeka itu secara apa namanya kualitas kami juga menyampaikan ke seluruh pengguna atau customer atau pelanggan-pelanggannya Cloudeka bahwa memang kita berusaha terbaik ya untuk memberikan kenyamanan dalam bentuk performance yang handal, keamanan, scalability dan lain-lain ya, kemudahan-kemudahan itu semua juga. Nanti kita punya kita dengan NetApp. Mungkin NetApp mungkin apa namanya Mas Ubay bisa ceritakan sedikit mungkin high level aja gitu ya. Gimana kita bareng-bareng bisa apa namanya antara NetApp dengan Cloudeka gitu bisa memberikan solusi yang apa ya istilahnya yang memiliki kualitas yang baik gitu ya. Mungkin bisa cerita dari point of view-nya NetApp gitu ya, Mas Ubay. Baik, silakan, baik. Mas. Terima kasih Pak Ginanjar. Mungkin bisa ditampilkan slide yang ketiga saya. Oke, untuk agar saya bisa menyampaikan secara visual. Oke, baik. Seperti yang tadi kita sampaikan ya, bahwa kita di worldwide itu kita juga digunakan oleh 3 big hyperscaler player di worldwide gitu ya, dan teknologi yang sama juga kita implementasikan di Cloudeka Lintas Arta ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah running di data center Lintas Arta, di public cloud Lintas Arta, less worry bahwa kita secara infrastruktur kita fully support dengan teknologi-teknologi yang bagus di environment infrastrukturnya. Jadi kolaborasi dengan NetApp sendiri kita sudah jalan kurang lebih dari 7 atau 8 tahun ya. Jadi kita sudah support di 3 data center site perangkat-perangkat NetApp gitu ya. Terus kemudian kita juga support baik untuk environment yang public maupun private. Jadi whatever environment di Lintas Arta, apakah private atau public, itu back-end-nya juga menggunakan teknologi dari NetApp. Terus kemudian One Storage kita gunakan untuk berbagai platform ya. Jadi ada yang running di environment VMware Cloud, ada yang running di teknologi OpenStack, termasuk ada yang sudah dikembangkan juga di Cloudeka itu yang menggunakan teknologi berbasis kontainer, apakah menggunakan Kubernetes atau OpenStack. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen create environment atau application menggunakan container platform, jadi jangan ragu-ragu untuk moving resource-nya atau workload-nya ke Lintas Arta Public Cloud. Yeah. Oke. Terus kemudian untuk yang storage-nya sendiri, mostly di 3 set itu sudah running all flash. Jadi less worry isu masalah latensi atau performance isu, less worry karena kita mostly sudah running menggunakan all flash. Beberapa hybrid itu karena ada spesifik customer yang running di private ya. Tapi kalau public sudah back-end-nya sudah all flash. All flash plus guaranteed performance itu adalah kolaborasi yang sangat ideal untuk menjamin performance Bapak Ibu untuk mendapatkan yang low latency dan high performance. Termasuk solusi untuk backup storage, dan juga kita juga udah running solusi object storage services. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di public mengenal Amazon S3,
solusi yang sama, performance yang sama itu juga kita memiliki solusi yang sudah kita kembangkan di Lintas. Kita memiliki 3 site untuk solusi object storage yang bisa saling menjaga dari sisi availability dan ketersediaan layanan. Ya, untuk memastikan bahwa solusi kita itu selalu termonitor, baik dari sisi ketersediaan kapasitas, terus kemudian performance, availability, terus kemudian rekomendasi untuk improve performance, kita sudah monitoring online selama 24/7, baik yang sifatnya on-prem yang diinstal di data center customer, namanya ActiveIQ Unified Manager, maupun solusi yang bisa diakses tidak hanya oleh customer Lintas Charter, tapi juga semua customer yang sudah menggunakan NetApp juga memiliki login ke NetApp ActiveIQ. Itu adalah auto support portal. Jadi ini yang gambaran kolaborasi antara NetApp dan Lintas, bahwasanya kita deliver best solution untuk Cloudeka Cloud Infrastructure. Kurang lebih seperti itu, Pak Ginanjar. Ya. Menarik. Makasih banyak penjelasannya Bang Subay. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi bahwa sistem yang dimiliki oleh Cloudeka ini cukup handal gitu ya. Jadi sangat handal, Pak. Sangat handal, dan kita sangat confidence kalau ya, betul. Karena ya, NetApp udah inilah ya, leader lah ya untuk storage. Nah, ada yang tadi disebut-sebut object storage, ini juga satu fitur yang menarik nih. Kayaknya banyak juga beberapa demand untuk menanyakan tentang itu, Mas Subay. Saya pikir ini juga akan grow bagus ya. Saya pikir mungkin itu dulu ya, kita diskusi kita dari narasumber. Nih kita ada waktu kurang lebih 10 menit lagi nih, kurang dari 10 menit ya, untuk tanya jawab sedikit. Mungkin pertanyaan coba saya cek dulu di chat ya, ada beberapa nih. Yang pertamanya ada, ini dari Mas Hamdani BMKG nih. Pertanyaan untuk Pak Setiaji, untuk Pak Haji. Jadi pertanyaannya, fasilitas apa yang didapatkan dari cloud tersebut gitu kan? Jaminan SLA yang diberikan untuk akses sistem informasi sejauh mana dan hitungan sewanya seperti apa? Wah, ini kalau pertanyaannya ke Pak Setiaji ya. Tapi karena beliau menanya ke Pak Setiaji nggak apa-apa, mungkin nanti saya bisa tambahkan. Ya. Silakan dulu Pak Setiaji. Ini yang cocok sebenarnya bagi Ginanjar. Tapi nggak apa-apa, secara overall dulu ya. Jadi di cloud itu macam-macam servicesnya. Ada yang IaaS, ya, infrastructure as a services, kemudian ada software as a services, post platform as a services. Ya. Jadi tergantung. Jadi kalau mau ditanya servicesnya, saya rasa malah lebih lengkap dibandingkan data center yang kita punya. Nah, kemudian kalau ditanya mengenai pembayarannya, nah justru dengan adanya cloud itu yang kita bayar itu adalah yang kita pakai, ya. Iya. Kita bisa bayangkan gitu ya, kalau kita punya data center terus kemudian besar, tetapi hanya punya 2 rak, kan yang kita keluarkan biayanya adalah memanage seluruh data center tersebut. Nah, dengan adanya cloud kita hanya butuh ya udah 2 rak aja, nggak membayar keseluruhannya. Kemudian bayarnya ya dengan model sewa ya. Kalau di pemerintah itu ada model artinya bukan capex tetapi adalah OPEX. Dan kemudian ada juga yang modelnya adalah semacam voucher gitu ya, misalnya 10 langsung 100 juta gitu ya. Nah, nanti tergantung kita membayar servicesnya berapa. Nah, model-modelnya seperti itu di pemerintah. Kurang lebih itu ya. Nanti selebihnya Pak Ginanjar. Jadi memang betul kalau ikut dari conference dari awal tadi udah dijelaskan juga gitu ya, fasilitas apa yang didapatkan di cloud. Nah, itu memang banyak ya. Jadi mungkin nanti kalau lebih detailnya lagi bisa dilihat juga di dalam di webnya Cloudeka. Mungkin kalau yang barusan kita sampaikan yang lagi menarik itu ada objek storage juga. Nanti sebetulnya kalau kita bicara IaaS gitu ya, ada kalau di Cloudeka ada yang istilahnya nama produknya mungkin Deka Prime yang menggunakan VMware ya basisnya, kemudian untuk Deka Flexi kalau lebih prefer ke OpenStack gitu ya. Kemudian ada Deka Vault untuk DR-nya juga, dan masih banyak lah fasilitas-fasilitas lainnya. Nanti bisa dilihat detail di webnya Cloudeka ya. Itu satu, tapi kalau untuk hitung-hitungan sewa itu tepat sekali apa yang disampaikan Mas Tiaji ya. Saya pikir kalau terkait angkanya nanti bisa
di Cloudeka tuh nanti ada kalkulatornya juga. Kalau mau butuh berapa resource, nanti juga bisa lihat juga sewa-sewanya. Kurang lebih itu dulu. Kita coba pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua untuk Pak Rizal Purwanto nih dari Mas Arya Ambara. Pertanyaannya, masalah atau resiko apa yang pernah dialami nih? Nah, ini pengalamannya Mas Rizal nih, coba dieksplor nih. selama perusahaan menggunakan cloud computing katanya. Terus bagaimana dengan data confidentiality-nya? Nah, karena merasa taruh di cloud, wah ini datanya seperti apa gitu ya confidentiality-nya. Dan apabila terjadi accident, apakah data dapat dipulihkan dengan cepat? Nah, mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit nih Mas Rizal. Baik, terima kasih Pak Gila. Terima kasih Pak Mas Arya Ambara atas pertanyaan. Jadi memang itu pertanyaan challenge dari awal tuh sebetulnya. Tapi so far alhamdulillah selama ini kami nggak pernah mengalami masalah yang berarti ya. Memang betul bahwa dengan kita pindahkan ke IT infrastruktur kita ke cloud provider, memang kesannya ada satu risiko besar ya, karena ada terkesan seperti single point of failure. Tapi sebenarnya hal itu bisa kita manage resikonya ya. Di kontrak kita harus pastikan ya bagaimana proses backup and recovery-nya seperti apa, sehingga pada saat tadi ada failure atau ada data yang problem, kita bisa pastikan dengan cepat bisa di recovery. Tadi Mas Ubay NetApp sudah cerita juga bagaimana infrastruktur teknologi sudah sangat mendukung seperti itu ya. Jadi memang hal-hal itu ya kita manage risikonya dengan membuat dijelaskan dalam kontrak sih sebetulnya ya kalau kami ya. Dan ada SLA-nya juga bagaimana kalau ada problem, bagaimana recovery-nya dan berapa lama harus bisa dilakukan. Sehingga tadi isu terkait risiko single point of failure harusnya sih bisa kita minimize gitu ya. Kemudian terkait data confidentiality, nah ini menarik memang nih. Data confidentiality, seringkali kita ngomong data confidentiality tapi kita naruh data-data kita di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Jadi sebenarnya data confidentiality sama juga ya. Sebetulnya pertanyaan $1 million question ya sebetulnya, tapi tetap kita lakukan. Tapi ya sepakat bahwa bagi enterprise, bagi perusahaan memang itu menjadi hal yang penting bahwa bagaimana kita memastikan data confidentiality bisa termanage dengan baik. Kalau kami sih kuncinya satu ya, bahwa kita harus memilih provider yang tepat sih. Provider yang tepat yang memiliki infrastruktur, manajemen yang baik, tim operation yang kompeten. Karena kalau infrastrukturnya nggak bagus ya, berarti datanya mudah sekali dihack oleh orang, gitu, dibuka oleh orang, dibocor, diambil. Kemudian manajemennya juga mungkin kurang bagus gitu ya, manajemen operationnya kurang bagus, juga tim operasinya mungkin juga nggak kompeten gitu. Jadi instead of dia membantu kita operation, tapi malah ngutak-atik data-data kita, itu menjadi isu. Jadi menurut saya, buat saya sih triknya adalah kita memilih provider yang tepat ya, memilih provider yang tepat, terus di dalam kontrak juga ditetapkan hal-hal seperti itu. Bagaimana kalau ada terjadi kebocoran data sebagainya itu harus ditetapkan di awal di kontrak, sehingga kalau terjadi sesuatu kita bisa selesaikan dan baiklah. Tapi dengan kita memilih provider yang tepat, insya Allah hal-hal seperti itu kita bisa hindari. Kita tidak bisa eliminate ya data confidentiality atau kebocoran data, sangat mungkin ya. Namanya hacker ada di mana-mana ya kan. Maling dan polisi biasanya kan lebih dari malingnya ya. Tapi bagaimana kita menjadi polisi yang tepat, memastikan data security-nya seperti apa, saya pikir itu bisa kita minimize. Mungkin seperti itu sih. Ya. Makasih banyak Mas. Alhamdulillah ya, jangan sampai ada pernah problem ya. Jadi selama di cloud computing. Ini menarik kalau bicara masalah security. Jadi memang perlu yang kredibel dari penyelenggara juga, karena security ini kalau di public cloud itu responsibility-nya share. Jadi ada responsibility yang dimiliki oleh pemilik aplikasi gitu ya, ada yang pemilik infrastruktur. Jadi networking-nya seperti apa, kemudian keamanan cloud-nya seperti apa, itu harus di-provide oleh mungkin cloud provider gitu ya. Kemudian nanti di level aplikasinya nanti yang pemilik dari aplikasinya yang harus. Jadi ini share, dua-duanya harus saling menjaga gitu ya. Karena kalau yang satu kuat, yang satunya weak, susah juga, jebol juga gitu ya. Dan kebalikannya juga. Jadi memang penting sekali gitu. Nah kalau di Cloudeka ya alhamdulillah anti DDoS ada, next gen firewall ada, WAF ada,
kemudian apa namanya, kita juga ada SOC yang menjaga seluruh log-log yang masuk juga, kalau ada anomali-anomali kita dapat alert dan lain-lain ya. Mudah-mudahan kita bisa jaga sama-sama. Nah, nanti yang punya aplikasi juga di level aplikasi harus jaga juga, kemudian enkripsi kalau ada database gitu ya, mungkin harus di encrypt dan lain-lain. Saya pikir itu juga penting ya. Jadi mudah-mudahan semua yang pelaku bisnis yang taruh semua aplikasi dan database di cloud system ya, itu bisa menjaga sama-sama berbareng sama service provider. Saya pikir itu sekarang waktunya udah keburu habis nih. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi nih buat Pak Mas Ubay juga dan lain-lain nih. Tapi for Syafiq also, but the time is over ya. I think I have only 1 more minute, but I'd like to use this last 1 minute to take a photo. Jadi let's get the nice smile, Pak, Bapak semua, untuk supaya foto ya. Kita siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ada gayanya dulu kayak pasti aja deh. Gimana nih? Masuk ke sini. Ke sini. Oh, gini katanya kayak pasti aja. Oke. Saat foto ya. 1, 2, 3. Thank you. So, Bapak Ibu semua yang ada di breakout room ini, terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Saya mengingatkan lagi bahwa Cloudeka ini ya kita harapkan sama-sama untuk menunjang bisnis dari seluruh enterprise ataupun departemen-departemen untuk melayani publik ya. Jadi mari kita sama-sama sukseskan Cloudeka sebagai satu cloud solusi yang disiapkan, dikembangkan, serta dioperasikan oleh anak bangsa. Sekian dari saya untuk sesi breakout kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ginanjar. Terima kasih Pak Ginanjar. Sama-sama. Terima kasih Bapak-bapak semua.